Selamat pagi adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih sama Kak Angel, Kak Jos dan Kak Karine. Nah, kita mau ngapain sih Kak hari ini? Kita mau ibadah hari ini. Oh, mau ibadah. Hari apa Kak ini? Hari ini hari Minggu. Nah, adik-adik gimana kabarnya seminggu ini? Pasti baik dong Kak. Baik, puji Tuhan. Nah, adik-adik pasti udah pada siap juga ya ikut IPA. Sekarang kita mau ngapain kita? Kita mau ibadah adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri. Berdiri. Kita mau nyanyi lagu, kita kerja sama-sama, terus di medley sama lagu Jangan Lelah. Kita. Adik-adik, sekarang yuk kita siapin kacinya. Kita mau nyanyi dari nomor 361, judulnya Hari Minggu Hari Yang Mulia. Ayo Kak. Adik-adik, sebelum kita lanjutin ibadah kita pada hari Minggu ini, akan mau ajak adik-adik di rumah untuk kita masuk di dalam doa pembukaan. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Nggak boleh ngintip-ngintip ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau boleh mempertemukan kami dalam rumah kami masing-masing untuk ibadah via YouTube di tanggal 20. Kiranya memberkati sikap kami Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang boleh ya disiapin Alkitabnya, soalnya kita mau baca Mazmur. Udah disiapin? Oke, kalau udah kita mau baca dari Mazmur 34 ayat 3 sampai dengan 4. Nanti ayat 3 dibaca oleh adik perempuan dan Kak Angel. Nah, ayat keempat dibaca oleh Kak Jos dan juga adik-adik laki-laki. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku,
Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Oke, boleh ditutup lagi adik-adik Alkitabnya. Adik-adik, untuk respon di bacaan Mazmur yang kita tadi udah baca, mari buka kacanya lagi dari Hidup Ceria 223, judulnya Tuhan Kau memanggil aku, bait 1 2 kali. Ya kan? Halo semuanya, apa kabar? Pasti semuanya sehat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman yang kami dengar, agar kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1-8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Bana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Merenot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Ya adik-adik, firman Tuhan kali ini mau menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Ada yang sudah pernah dengar tentang tokoh Nehemia? Pastinya sudah dong. Nehemia ini adalah seorang juru minuman. Dia bekerja di istana untuk Raja Artasasta. Nah,
Tugasnya Nehemia ini adalah menyediakan dan membuat minuman dan memastikan minuman yang ia buat berkualitas baik karena akan diminum oleh Raja Artasasta. Suatu hari ketika berada di istana Raja Artasasta, Nehemia memasang wajah yang murung. Dia terlihat sedih. Kenapa ya Nehemia bersedih? Lalu ketika melihat hal itu, Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, kenapa kamu bersedih?" Lalu Nehemia menjawab raja. Dia bilang, Nehemia merasa sedih adik-adik karena dia belum bisa ikut membantu pembangunan bait suci dan tembok di Yerusalem, sehingga dia memohon kepada raja supaya diberikan izin agar Nehemia bisa kembali ke Yerusalem untuk ikut membantu pembangunan bait suci dan juga tembok Yerusalem. Dan dengan pertolongan Tuhan dan kebaikan Raja Artasasta, akhirnya raja mengizinkan adik-adik Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Padahal waktu itu pekerjaan juru minuman itu sangat penting adik-adik di istana. Seharusnya pekerjaan tersebut tidak bisa digantikan orang lain, tapi karena kemurahan hati Raja Artasasta, dia mau mengizinkan Nehemia untuk ke Yerusalem. Wah, akhirnya Nehemia senang banget nih adik-adik bisa kembali ke Yerusalem. Selain itu, Raja Artasasta juga membantu memberikan bahan baku untuk pembangunan bait suci dan juga tembok Yerusalem. Ketika Nehemia sampai di Yerusalem, dia memimpin pembangunan bait suci tersebut. Dia mengajak seluruh warga yang ada di Yerusalem untuk bekerja sama membangun bait suci tersebut. Supaya apa? Supaya pekerjaan mereka terasa lebih ringan dan bisa cepat selesai. Kalau nanti bait sucinya sudah selesai, warga di Yerusalem kan bisa kembali untuk beribadah adik-adik kepada Tuhan Allah. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau diajarkan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Apa sih tujuan untuk bekerja sama itu? Bekerja sama itu dapat membuat pekerjaan yang tadinya berat terasa lebih ringan. Selain itu, dengan bekerja sama, pekerjaan bisa jadi cepat selesai. Nah, sekarang Kak Dita mau tanya, siapa di sini yang bisa kasih contoh bekerja sama? Kak Dita akan kasih gambar untuk contoh kerjasama di sekolah. Dulu pasti adik-adik pernah deh melakukan yang namanya kerja kelompok kalau di sekolah. Nah, tujuan dari kerja kelompok itu sendiri kan supaya tugas yang tadinya berat bisa terasa lebih ringan karena dibagi-bagi nih ke teman-teman yang lain, dan juga bisa menghasilkan tugas yang maksimal. Kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus juga kan dari bekerja sama. Selain itu, Kak Dita juga mau kasih contoh bekerja sama di rumah. Nah, kalau ini contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kalau di IMPA pernah nggak kalian kerjasama? Pernah dong kalau ikut lomba atau games yang membutuhkan tim. Pasti kalau untuk menang, kalian harus mempunyai kerjasama yang baik dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan nih. Kak Dita sekarang mau tanya, siapa di sini yang mau bekerja sama untuk memuliakan Tuhan? Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman yang adik-adik sudah dengar, mari buka kajiannya dari Kidung Ceria 183, judulnya Kita Satu di Dalam Tuhan, bait 1 dan 3. Iya. Love
Oke adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Nah, untuk aktivitas kali ini adik-adik siapkan lem kertas. Dan tidak lupa adik-adik siapkan staples juga, gunting. Dan tidak lupa untuk menyiapkan kertas origami dan juga krayon atau alat tulis yang lain ya adik-adik. Kita mau membuat tara. Oke adik-adik, kalau misalnya udah disiapkan semua, ambil satu kertas origami. Kertas origaminya bebas, warna apa aja boleh yang adik-adik suka ya. Jangan lupa nih untuk dilipat menjadi 5 bagian adik-adik. Oke, kalau udah selesai nih dilipat seperti ini. Nah, udah rapi nih lipatannya. Ada berapa bagiannya kira-kira? Kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, menjadi 5 bagian adik-adik. Nah, kalau misalnya udah jadi 5 bagian, nanti adik-adik tulis nih di setiap bagian itu. Tapi sebelumnya kita gunting dulu ya adik-adik. Oke. Satu. 2, 3, 4, dan 5. Oke, udah semua nih kita gunting adik-adik menjadi 5 bagian. Nah, setelah itu kita jangan lupa nih untuk tulis di setiap bagian potongan-potongan kertas origaminya ya adik-adik. Oke, kita tulis siapa dulu nih kira-kira. Ops, jangan lupa kita harus ambil alat tulisnya. Boleh nih, boleh krayon, pensil warna, pensil, pulpen ya adik-adik. Boleh, apa aja alat tulisnya. Oke, kakak ambil yang warna ungu. Biar warnanya nyentrik adik-adik, warnanya menonjol. Oke, kita tulis siapa dulu nih kira-kira. Kakak mau tulis siapa nih ya? Oke, kita tulis mama dulu ya adik-adik. Oke, selanjutnya kira-kira siapa ya? Habis mama biasanya kira-kira siapa ya? Oh, papa, betul. Tidak lupa ya, ada mama dan papa, betul. Habis itu kita ambil lagi nih kertas potongan origaminya. Kita tulis apa ya? Kakak. Oke, kita tulis di bagian yang ketiga ini kakak ya adik-adik. Satu lagi nih, satu bagian lagi. Kira-kira siapa ya habis kakak ya? Oke, adik. Berarti ada mama, papa, kakak, dan adik. Nah, udah jadi nih 4 bagian. Setelah itu tidak lupa nih untuk diapain kira-kira ya. Oke, kita bentuk bulatan adik-adik seperti cincin. Ketika udah dibuat lingkaran, jangan lupa nih untuk dilem di bagian ujungnya ya adik-adik. Oke, ini menjadi cincin ya adik-adik. Kita lem di bagian ujung sama ujungnya. Oke, kita ambil lem dulu. Nah, lem kertasnya bebas, lem apa aja boleh. Boleh lem Fox atau lem yang adik-adik punya atau staples pun boleh. Double tip pun juga boleh adik-adik.
Oke, kakak milih staples. Oke, jadi satu bagian untuk menjadi lingkaran atau bulatan seperti cincin. Kakak ambil lagi satu lagi. Nah, untuk yang satu bagian lanjutannya ini yang papa tadi adik-adik. Nah, kita masukin adik-adik ke dalam lingkaran bulatan yang pertama. Nah, di bagian ujungnya nih kita bisa staples atau bisa kita lem ya adik-adik. Oke, kita staples dulu. Tek. Oke, baru jadi 2 nih adik-adik. Kita ambil lagi satu. Set, kita masukin. Oke, kita lipat lagi. Di bagian ujungnya lagi, boleh adik-adik staples, lem, atau pakai double tip ya. Oke, baru jadi 3 nih adik-adik lingkaran cincinnya. Kita tambahin lagi satu. Tidak ketinggalan untuk lingkaran si adik yang tersebut. Oke, kita masukin lagi. Staples. Oke, udah menjadi 4 bagian atau 4 lingkaran cincin ya adik-adik. Oke, udah jadi 4 cincin ya adik-adik. Tapi jangan lupa ya, selalu dipastikan dulu nih, semoga semuanya nggak lepas ya lingkaran cincinnya. Oke, kita letakkan dulu nih yang 4 cincin tersebut. Nah, ketika udah jadi 4 bagian, adik-adik bikin lagi nih satu lingkaran cincin, tapi yang lebih besar nih daripada lingkaran tersebut untuk menjadi kepala ulatnya adik-adik seperti ini. Tuh. Nah, untuk jadi kepala ulat seperti ini adik-adik. Nah, jangan lupa nih di kepalanya itu adik-adik boleh tambahin mata, antena ulatnya, atau ada mulutnya, boleh banget adik-adik. Jadi biar lebih kelihatan nih jadi kepala ulatnya. Nah, kakak bikin mata, mulut, dan ada antenanya adik-adik. Nah, ketika sudah, digabungin aja sama yang cincin-cincin lingkaran tersebut. Oke, jadi deh aktivitasnya. Oke, selesai adik-adik. Dadah. Adik-adik, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sudah selesai membuat aktivitas, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dari cerita tokoh Nehemia. Tuhan, kiranya dari firman yang kami dengar, kami boleh belajar untuk memiliki kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Bantu kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin mengaku iman percaya kita. Diundang adik-adik berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
disalibkan dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dengan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam doa syafaat. Sikap doanya yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, pada hari ini kami sudah masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami mau mendoakan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh menghadirkan Papa dan Mama di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah mereka kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk PA Markus. Tuhan yang memberkati pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak layan, biar pelayanan PA ini bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Dan ya Bapak, semoga di minggu berikutnya dan minggu seterusnya banyak teman-teman kami yang mau mengikuti IPA. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, dalam rangkaian masyarakat ini kami juga ingin berdoa untuk orang sakit. Tuhan, kiranya Kau memberkati orang sakit yang ada di rumah sakit maupun yang berobat di rumah. Kau berkati segala macam makanan yang dimakan serta obat-obat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dalam sekolahnya. Kau berkati dari kelas 1 sampai kelas 6. Kau berkati dalam pelajaran mereka yang mereka sudah naik kelas. Tuhan, kiranya memberkati dalam pelajarannya untuk bisa lebih mengikuti lagi. Dalam nama Anakmu kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini bangsa dan negara kami juga masih dalam kondisi pandemi. Tuhan boleh memberkati Bapak Presiden beserta wakilnya, serta menteri-menteri dan pejabat-pejabat negara Tuhan yang turut serta untuk meredakan pandemi ini. Tuhan, kiranya berkati kami Tuhan selaku warga negara untuk selalu setia mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta segala majelis dan komisi dan pelkat. Berkatilah orang tua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan kami di gereja. Tuhan, Tuhan juga memberkati gereja kami, sekiranya gereja yang kami lakukan saat ini juga bisa menjadi suatu berkat untuk kami dan orang banyak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dan kabulkanlah yang akan kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang mensalahan kami. Dan janganlah kami memberi percobaan, untuk lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk nih ke dalam persembahan. Nah, persembahannya boleh kalian simpan dulu ya di rumah, di tempat yang sudah disediakan. Atau adik-adik juga bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening GPG Markus. Atau bisa juga minta tolong mama papa untuk bawa ke gereja saat minggu ibadah seperti biasa. Nah, sembari kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari KC nomor 256, judulnya Hidup Kita Yang Benar. Bait 1 dan juga 2 ya. Yesus
Cut. Adik-adik, tadi kan adik-adik udah boleh memberikan persembahan. Sekarang kita mau mendoakan persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, berkati persembahan kami yang sudah kami beri. Kiranya persembahan kami bisa berguna untuk gerejamu dan untuk memperluas kerjaanmu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak Jos, kita udah mau selesai IPA nih. Betul, Kak. Nah, untuk menutup IPA kita hari ini, kita mau menyanyi nih dari KC-nya. Boleh adik-adik diambil lagi KC-nya. Kita mau buka dari KC nomor 199, judulnya Suka Mengumpulkan. Bait 1 dan juga 2. Mengakhiri ibadah di hari Minggu ini, kita mau tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami telah selesai mengikuti kegiatan ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui YouTube. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati kami supaya seminggu ke depan Kau selalu melindungi kami dalam kegiatan kami. Dan biar di minggu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama beribadah dengan teman-teman kami melalui YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima
Amin.